Hai, Assalamualaikum. Cibun sekarang berada di Uluwatu, Pulau Bali. Nggak salah ya kalau Pulau Bali disebut Pulau Dewata. Coba, hampir di seluruh pulau itu nampak indah. Keindahannya unik. Kalau di sini berbukit-bukit, kemudian dia ada pantainya. Nah, di ujung sana tuh pantainya. Nanti kita bisa lihat sunset. Nanti sekarang masih sore. Nah, setiap daerah itu unik. Sama seperti tempat Cibun lahir di kota Bogor. Bogor dikelilingi 3 gunung, sehingga kalau kita bersepeda lumayan capek juga pada saat menanjak dan asik pada saat menurun. Kota Bogor disebut kota hujan. Sementara Pulau Bali disebut Pulau Dewata. Kan berarti keunikan tersendiri. Nah, begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak dilahirkan dengan keunikannya sendiri. Diberikan keunikan yang ada, tapi dimulainya dari nol. Kalau kata tukang Pertamina, kalau kita beli BBM, mulai dari nol ya Pak. Nah, itu mulai dari nol. Setiap manusia yang lahir mulainya dari nol, seperti kata di dalam Al-Quran. Jadi, apa kata Al-Quran? Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Quran, Surat An-Nahl, ayat 78. Setiap anak lahir disertai dengan struktur kognitif yang masih minim. Oleh karena itu, kita sering lihat, sangat suka seorang bayi mengacak-acak benda yang dilihatnya. Kadang-kadang benda-benda itu dimasukkan ke mulutnya dan kita akan berteriak histeris. Itu artinya sang bayi mungil sedang mengeksplorasi dunia lewat indera dan gerakan fisik. Karena Al-Quran telah menjelaskan bahwa manusia lahir tanpa pengetahuan, namun dibekali modal kognitif berupa indera penglihatan, pendengaran, akal, budi, untuk modal belajar mencerna lingkungan sekitar dia. Dan setiap anak dilahirkan dengan keunikannya masing-masing. Apakah setiap orang tua bisa melihat keunikan masing-masing anaknya? Atau bisakah para guru melihat keunikan masing-masing muridnya? Itu yang perlu kita pelajari. Kalau kita melihat keunikan alam yang terpampang nyata seperti ini, kita bisa melihatnya. Namun, bagi orang awam terhadap lanskap, kita hanya melihatnya unik. Tapi mampukah kita membuat bangunan di atas tebing seperti keindahan di atas Uluwatu ini? Lalu, mampukah kita membuat pemandangan yang menuju ke arah sunset, menghadap ke sunset hotelnya? Juga bagaimana kita menikmati pemandangan dari atas? Mampukah orang awam membuatnya? Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana dengan keunikan itu kita sadar apa tidak? Orang tua sadar apa tidak? Para guru sadar atau tidak bahwa setiap anak mempunyai keunikan tersendiri yang sudah Allah berikan. Keunikan itu pada setiap manusia. Juga beserta dengan bagaimana proses berpikirnya. Cuma sadar apa enggak sih bahwa manusia itu unik. Alam semesta ini unik. Coba lihat ini di Uluwatu. Apa uniknya? Kan berbeda dengan di Pantai Kute, berbeda dengan di Pantai Sanur, Pantai Dreamland. Nah, sadar nggak? Mari kita perhatikan. Nah, kalau kita masih belum sadar, yuk kita baca Al-Quran. Di situ tertera bahwa setiap manusia mempunyai tahapannya, mulai dari lahir sebagai bayi, tidak mengerti apa-apa, kemudian tumbuh dewasa, dan kemudian menjadi tua. Itu ada tahapannya. Nah, kalau kita lihat lagi tahapan, kita lihat bahwa ketika kita masih bayi, apa yang bisa kita lakukan? Gak ada. Allah memberikan kita pendengaran, penglihatan, dan hati, dan akal tentunya, untuk kita mampu berpikir. Jadi, kalau seperti itu, maka ada yang harus kita lakukan. Guru, orang tua, atau orang dewasa di sekitar anak itu harus mengajarkan anak itu memulainya dengan bahasa dulu, pendengarannya, penglihatannya, diberikan keterangan tentang ini apa, sehingga dia mampu berpikir, bukan langsung disuruh berhitung 2 tambah 2 berapa, 4. Wah, itu dia bukan berpikir tapi meniru. Kalau meniru itu
tanpa harus diajarkan juga dia sudah akan bisa meniru gitu. Nah, bagaikan alam ini, coba lihat bagaimana lapangan golf ini dibangun di perbukitan. Kenapa orang-orang pemain golf itu pergi ke pulau sini, pergi ke Bogor, pergi ke Sumatera, ke Pulau Belitung untuk bermain golf? Bukan sekedar permainannya, tetapi ada tantangannya di setiap lapangan. Karena setiap lapangan, di setiap kota, di setiap pulau ada keunikannya. Itu yang akan mereka eksplor. Begitupun para guru. Mari kita eksplor anak-anak itu agar kemampuan kognitifnya berkembang. Dimulai dari bagaimana dia dapat berbicara, bagaimana dia mendengar, bagaimana dia melihat, sehingga dia mampu berpikir. Nah, di dalam area permainan lapangan golf ini ada berbagai peran. Yang berseragam itu adalah para caddy namanya. Bisa bertindak sebagai pelatih, bisa bertindak sebagai asisten, bisa juga bertindak membawakan payung atau stick golfnya. Karena yang akan berkembang adalah para pemainnya itu. Begitupun para anak-anak. Yang akan kita kembangkan kemampuannya adalah anak-anaknya. Maka berbagai peran dari para pelatih atau orang di sekitarnya itu membantu anak. Tapi yang bermain, yang memukulnya tetap para pemainnya. Kemudian nanti diarahkan, itulah namanya scaffolding, bantuan yang diperlukan hanya sebatas bantuan. Nah itu dia sedang ke bola, diarahkan, nah masuk. Nah ketika masuk ke lubang kan sangat senang, seorang sekitarnya senang. Begitupun dengan pembangunan ini. Itu banyak orang yang terlibat, masing-masing orang berperan. Nah peran masing-masing itulah yang perlu kita kembangkan sejak anak-anak. Mana anak yang mempunyai potensi kognitif, mana yang sosiomotoriknya lebih berkembang, mana yang interpersonalnya lebih berkembang, sehingga terbentuklah nanti gedung indah semacam ini yang dapat dinikmati oleh semua orang, dan dengan kolamnya di mana letaknya. Nah, kita melihat pantai yang sama, tetapi itu kita akan terhalang oleh seperti ini, oleh pohon-pohon ini, sehingga tidak seluruh potensi keindahan lautan yang di sana itu bisa kita nikmati semuanya. Nah, begitupun potensi anak-anak yang kita lihat dari sudut pandang mana, dan pemandangan mana yang bisa kita lihat dengan sepenuhnya tanpa dihalangi oleh penghalang-penghalang seperti ini. Kita mengatakannya penghalang, tapi ini adalah menambah keindahan dari taman. Jadi orang lain yang tidak mengerti tentang taman mengatakan ini pohon ini adalah pohon yang menghalangi pemandangan. Tapi bagi orang yang berharap pemandangan itu tidak hanya harus lapangan golf itu di sana yang pandangannya tidak terhalang oleh pohon, itu karena dia memang untuk permainan golf yang tidak boleh ada pohon di sekitar dia, bolehnya hanya di pinggirannya saja. Nah seperti ini. Gitu. Begitulah anak-anak. Dari sudut pandang mana kita memandang mereka sebagai anak nakal, atau dari sudut pandang mana mereka sedang mengeksplorasi dirinya seperti para pemain golf itu. Namun, apabila keterbatasan para guru dan orang tua tentang pemahaman bagaimana mengeksplorasi seorang anak agar kemampuan kognitifnya mencapai taraf optimum, itu juga jangan menjadi persoalan. Karena anak itu sendiri sudah dibekali dengan modal kognitif walaupun masih minim. Perlu dieksplorasi, iya. Perlu guru untuk mengeksplorasi potensi kemampuan kognitifnya, iya. Tapi tidak harus guru berkecil hati apabila tidak mempunyai kemampuan itu. Seperti orang-orang yang sedang menikmati pemandangan di pantai ini. Dengan sinar yang minim, dia tetap masih mampu bermain sampai sinarnya habis sama sekali dan gelap gulitalah pantai itu. Jadi jangan sampai orang tua tidak melakukan apapun terhadap anaknya dan membiarkan saja anaknya karena merasa keterbatasan kemampuan sampai potensi anak itu gelap gulita. Alias hilang potensi kemampuannya dan dia pun menjadi malas untuk belajar dan mengeksplorasi diri. Kita lihat bagaimana orang menikmati pantai dengan keterbatasan cahaya untuk membedakan mana laut, mana pantai. Nah, menikmati deburan ombak di pantai itu ada batasnya juga. Meskipun matahari sudah tenggelam di ujung lautan, tapi sinarnya masih bisa menerangi para pelancong yang bermain di tepi pantai. Masih menikmati, tinggal beberapa menit lagi sampai sinar
jingga matahari ini hilang menjadi gelap gulita di sepanjang pantai, dan orang-orang pulang kembali untuk melihat besok pagi sunrise atau matahari terbit. Tapi matahari terbit tidak di pantai ini, sehingga mereka harus mencari pantai lain kalau ingin melihat matahari terbit. Perjuangan orang tua membesarkan anak bagaikan mendaki tangga yang sangat tinggi, yang entah kapan mencapai puncaknya. Namun tetap harus dilakukan, walaupun kita para orang tua tidak tahu sampai mana puncak ini atau anak tangga ini dapat kita lalui, karena ini baru pertama kali kita melalui tangga ini. Ketidaktahuan dalam mengeksplorasi potensi kognitif anak pun harus kita jalankan, seberapapun beratnya dan seberapapun tingginya puncak yang harus kita capai. Jika kita gagal mencapai puncak anak tangga, maka itu kemudian kita mengeluh karena tangganya yang terlalu tinggi, bukan karena nafas kita yang terlalu pendek. Maka itu pun tidak menyelesaikan masalah dalam mendidik anak. Kalau nafas kita pendek, lakukanlah setapak demi setapak, lalu berhenti dulu, kemudian maju lagi, baru kita akan memperpanjang nafas. Tidak penting seberapa pendeknya nafas kita dalam memberikan pendidikan pada anak, namun yang perlu adalah kita terus memperpanjang bagaimana bernafas lebih panjang lagi, sampai akhirnya dapat mencapai puncak. Matur suksma katanya, terima kasih. Jadi sudah mau melihat video Bunda juga terima kasih ya.